Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kita ketemu kembali di mata pelajaran pekerjaan dasar elektromekanik kelas 10 teknik instalasi tenaga listrik. Anak-anakku yang berbahagia, semoga kalian hari ini siap untuk mengikuti pelajaran kembali setelah kalian menikmati masa libur akhir semester kemarin. Kita memasuki semester genap tentu dengan semangat yang lebih baik lagi, dengan semangat yang lebih membara agar kalian memperoleh hasil yang lebih baik. Pelajaran-pelajaran pada semester genap ini atau materi-materi atau kompetensi dasar yang akan kita pelajari di semester genap ini masih berkaitan dengan apa yang telah kalian pelajari di semester ganjil kemarin, sehingga harapannya adalah kalian tetap mengarsip dengan baik, tetap mengingat kembali, tetap mempertahankan kembali pemahaman yang telah kalian peroleh pada semester ganjil kemarin. Nah, itu ya. Baik, untuk selanjutnya pada semester genap ini, materi pertama yang kita pelajari adalah kita pada kompetensi dasar yang ke-6 berarti ya kalau di semester genap ini. Pada pertemuan pertama ini adalah bagaimana kita nanti akan mengenali perakitan pada pekerjaan elektromekanik. Ada 3 hal yang akan kita pelajari pada perakitan pekerjaan elektromekanik. Yang pertama adalah perakitan dengan fastener, yang kedua perakitan dengan patri atau solder atau las lah, kemudian perakitan dengan keling. Nah, itu nanti akan kita bahas step by step bertahap di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, pertemuan pertama ini kita khusus akan membahas perakitan dengan fastener. Nah, apa sih yang dipelajari pada perakitan dengan fastener? Yang pertama kita bicara konsepnya dulu. Apa sih fastener itu? Kemudian kita pelajari lagi mengenai peralatan pemasangannya bagaimana, untuk fastener itu apa saja yang digunakan, bagaimana caranya, kemudian bagaimana caranya untuk menggunakan peralatan tersebut ya maksudnya ya. Kemudian yang ketiga yang kita pelajari dari perakitan dengan fastener adalah teknik pemasangan fastenernya itu seperti apa. Nah, ya paham ya, kira-kira nanti berarti kita pertama ini akan belajar bagaimana perakitan dengan fastener, mulai dari konsepnya, alatnya gimana, teknik masangnya bagaimana. Oke, baik. Kita lanjut. Konsep dasar, masuk ke konsep dasar. Baik, fastener adalah salah satu metode dari sekian banyak metode tentu saja untuk menyambungkan dua buah pelat. Nah, pelat ini salah satu dari contoh bahan logam, di mana pengetahuan tentang bahan telah kita pelajari pada semester ganjil kemarin. Nah, sambungan fastener bukan termasuk sambungan permanen. Ingat ya, sambungan fastener bukan termasuk sambungan permanen, sehingga sewaktu-waktu dapat kita lepas ketika kita akan melakukan perubahan atau modifikasi. Macamnya apa saja sekarang? Nah, macam-macam fastener ya ada 3. Yang pertama kalian lihat ada baut, kita lihat baut ya, ada baut, kemudian skrup. Nah, yang paling sana ada mur. Ini contoh-contoh dari fastener. Dari 3 jenis fastener ini, saya yakin bukan hal asing bagi kalian. Banyak yang saya kira sudah sudah sering menggunakannya, sering menggunakannya. Ya, tapi tidak salahnya kita tunjukkan baut itu seperti apa. Nah, seperti ini. Baut. Skrup, ini skrup. Nah, ini skrup. Mur sebelah sana. Nah, kalau istilah di yang sudah di lapangan itu mur baut biasanya jadi
satu pasangan. Kalau ada mur ya ada baut, ada mur. Itu seperti ini. Ini contoh-contoh dari fastener. Ya, sampai di sini dipahami. Nah, nanti kita akan banyak bekerja dengan ini, dengan baut, dengan skrup, dengan mur. Contohnya di mana? Lah, kita khususnya di teknik instalasi listrik, tentu kita ketika memasang-masang instalasi di box panel tersebut, merakit box panel, itu juga kita memerlukan seperti ini, atau memasang komponen-komponen instalasi pada box panel. Nah, salah satu metode perakitannya pasti menggunakan fastener ini. Ya, bisa dipahami ya? Baik, kalau bisa dipahami kita lanjut. Nah, kita sekarang berlanjut ke peralatannya. Kita sudah tahu tadi kita akan menggunakan apa? Mur, kita gunakan skrup, kita gunakan baut, terus alatnya apa? Nah, peralatan tangan pada pekerjaan mekanik secara lengkap atau lebih rinci telah kita bahas di semester ganjil kemarin, sehingga ini saya sifatnya adalah merefresh apa yang nanti akan sering kalian gunakan ketika merakit dengan fastener. Yang pertama tang. Nah, ini seperti itu. Ini tang kombinasi. Padahal kemarin kalian telah mempelajari jenis-jenis tang di semester ganjil kemarin. Nah, tang nanti seperti ini, tang kombinasi ini. Ya, fungsinya memegang, memuntir, ya sudah tahu, sudah kalian praktekkan di KD yang kelima kalau nggak salah, kalian sudah mempraktekkan menggunakan tang ini seperti apa. Ini seperti itu konstruksinya, ada pemotong ini. Nah, ini pemotong, ada penjepit bulat. Nah, ini yang bagian ujung ini. Nah, ini penjepit. Nah, handle-nya. Handle-nya ada isolasi dari karet. Seperti itu. Ya, ini tang. Silakan diingat-ingat kembali, dibuka-buka kembali video-video pembelajaran yang membahas masalah peralatan tangan. Itu kalau nggak salah di KD yang kedua kalau nggak salah. Silakan dibuka, diperhatikan kembali. Ini tang. Berikutnya apa yang kita gunakan? Obeng. Nah, obeng ini juga detail rinci sudah kita sampaikan di semester ganjil. Coba kita ingat kembali. Kita nanti akan sering menggunakan dua jenis obeng pada pekerjaan fastener ini. Obeng min. Nah, seperti ini. Nah, obeng min. Perhatikan di mana, kenapa muncul kata-kata minus ya, kita lihat ujungnya ini, lihat ujungnya seperti tanda minus. Obeng min digunakan untuk memutar skrup beralur minus. Ya. Nah, yang kedua obeng plus digunakan untuk memutar skrup beralur plus atau seperti tanda tambah. Seperti ini kalau fisiknya sama, hampir sama atau bahkan dikatakan sama persis dengan obeng min. Pemegangnya, tangkainya hanya beda di ujung. Lihat. Nah, obeng plus kalian lihat seperti itu ya. Fisiknya kan sama ya. Lihat tadi ya. Nah, bedanya di ujung sana. Ujungnya itu seperti tanda tambah plus. Nah, ini obeng ya. Sekali lagi nanti ini akan kita banyak gunakan. Nanti kita akan di situasi seperti ini, nanti kita akan coba kembangkan agar kalian bisa praktikum yang aman, nyaman, dan tidak memberatkan, karena ini dilaksanakan dengan situasi yang memang serba terbatas ya. Baik, setelah obeng, setelah tang, obeng, kita lihat apalagi ragum. Nah, ragum ini kalau tang, obeng mungkin di rumah kalian mungkin masih ada ya. Ragum jarang. Sebagian besar di rumah itu jarang yang punya ragum, kecuali di rumahnya dibuat tempat untuk berproduksi, mungkin ada ragum, peralatannya mungkin harus sampai ragum. Tapi yang tidak, mungkin hanya baru ada tang sama obeng. Nah, ragum tentu saja silakan kalian sekali lagi baca lagi atau perhatikan lagi
video-video atau materi-materi yang telah saya berikan di semester ganjil kemarin mengenai ragum. Nah, seperti itu ya. Detail konstruksinya sudah kita bahas, rahang tetap, rahang geser untuk apa, handle-nya untuk bagaimana, ini ya, ini untuk menjepit kan, karena kita kadang-kadang ketika mau memasang skrup, memasang baut butuh pemegangan. Lah ini bisa digunakan untuk membantu kalian, alat bantu ketika merakit dengan fastener nanti ya. Seperti fungsinya di bawah ini terlihat, ragum adalah alat yang digunakan untuk menjepit benda-benda kerja, konstruksinya seperti itu tadi. Ini sangat membantu ketika kalian mau butuh pemegang platnya tadi ya. Baik, sampai sini paham? Saya kira di pertemuan pertama ini materi-materinya masih sangat bersinggungan dengan semester ganjil kemarin. Yakinlah, saya yakin dengan kalian, saya dengan kemampuan kalian sangat mudah untuk memahami ini. Berikutnya, kunci pas. Nah ini setelah saya review kemarin, ketika menyiapkan materi ini, kelihatannya kunci pas ini belum begitu banyak saya bahas di semester ganjil. Tapi secara umum kalian saya yakin sudah sering mendengar atau bahkan sudah punya atau bahkan sudah pernah menggunakan kunci pas ini. Seperti apa sih? Ya ini seperti ini. Lah itu seperti itu. Mulai ukuran terkecil sampai terbesar. Ya. Bentuk seperti itu, ada dua tangkai, ini ada dua kepala atas bawah. Biasanya itu ukurannya berbeda dan memang berbeda, selisih ya, selisih. Kalau yang di ujung mungkin ujung sana itu 8, mungkin di sini 7, yang paling sana lihat itu. Nah, kalau sana itu 8 ya, ini bawah sini adalah 7. Nah, ini ada yang nanti 14 ini, yang nomor 2 ini kan 14 kelihatan. 14 di sini 13. Ya seperti itu ya. Lihat. Nah, ini kunci pas bentuknya seperti itu. Nah, bahannya ya hampir sama semua peralatan tangan itu dari krom vanadium yang ujungnya membentuk rahang kunci. Nah, dengan ukuran yang berbeda yang saya sebutkan tadi, ukuran yang berbeda. Kalau ujung sini sudah 14, mungkin bawahnya yang sini. Nah, ini urutnya kan ke sana ini 14, ke sininya di sini 13. Berbeda. Karena memang biar bisa digunakan untuk membuka kunci yang memang berbeda ukurannya. Baut biasanya dibuka dengan kunci pas ini. Ya, ini ada ilustrasinya itu, ya kalian bisa lihat. Nah, ini untuk mengilustrasikan bagaimana ini kan kalian lihat kalau ini di kunci pas ini kalian lihat ada bentuk seperti ini. Ini juga tidak sembarangan membuat orang ya, bentuknya seperti ini. Ini ada ukurannya. Biasanya sih 15 derajat untuk perbedaannya. Tapi juga ada yang kunci pas itu kepalanya pemegang itu ada yang sampai 90 derajat. Tapi secara umum 15. Ya, bentuknya seperti itu kunci pas. Untuk melepas baut biasanya kita gunakan kunci pas ini. Baik, kita lanjut. Nah, setelah kita tahu tadi alat-alat yang kita tidak alat-alat yang nanti akan kita gunakan ya, mulai dari tang, obeng, ragum, kemudian kunci pas. Sekarang teknik pemasangannya bagaimana? Teknik pemasangan itu berarti plat yang akan kita sambung itu ada, kemudian fasternya ada, baut, mur atau skrupnya ada, alat tangannya juga ada. Nah, tekniknya bagaimana sekarang? Kita lihat. Nah, proses penyambungan skrup, mur dan baut dapat dilakukan dengan pertama ya, dibor dulu, dibuat lubang bagian mana yang mau disambung. Berarti di sini kalian di samping nanti ketika
akan melakukan perakitan plat tadi, di samping menyiapkan bahannya plat itu, kemudian alat tangannya, kalian juga harus punya bor dengan berbagai macam mata bornya sesuai dengan kebutuhan, ya, sesuai dengan kebutuhan apa ya, kalian mau berapa, ukuran berapa itu, dipasang mur baut ukuran berapa, ya mata bornya menyesuaikan. Sambungan baut, mur, dan skrup merupakan sambungan yang tidak tetap, ya seperti yang telah saya sampaikan tadi di awal pertemuan. Artinya apa? Ini bisa sewaktu-waktu kita lepas, karena salah satu apa istilahnya kelebihan dari fastener ini, sambungan ini bisa bongkar pasang setiap saat. Kita akan melakukan modifikasi, kita akan melakukan perbaikan dan lain sebagainya. Ya, baik. Nanti akan kita siapkanlah apa istilahnya praktikum yang menunjang pemahaman kalian tentang ini, yang mudah dilakukan di situasi yang sedang terbatas ini. Ya. Bisa dipahami kira-kira untuk pembelajaran hari ini tentang perakitan dengan fastener, ya. Kalau kita review sebentar dari awal tadi, konsep dasarnya sudah kalian ketahui, sudah saya sampaikan. Alat yang digunakan apa saja, ternyata juga alat-alat yang tidak asing bagi kalian. Teknik penyambungannya juga mudah, kita bor, keterampilan teknik mengebor ini juga harus kalian miliki, harus kalian latih agar sesuai dengan SOP yang diinginkan. Baik, kalau sudah dipahami, nah ini seperti biasa ada tugas yang harus kalian selesaikan. Yang pertama, jelaskan yang dimaksud dengan fastener. Jadi kan sudah ya, sebutkan macam-macam fastener, sudah juga sebutkan peralatan yang digunakan. Silakan diputar lagi videonya ini. Mengapa baut yang masih kencang tidak boleh dikendorkan dengan kunci pas? Loh, Pak, baru tadi pakainya kunci pas, tapi kok nggak boleh lah? Ini memang soal yang menuntut kalian untuk berpikir lebih. Ya, kenapa baut yang masih kencang, nah, terutama baut yang mungkin sudah lama terpasang, karatan itu tidak boleh langsung dilepas dengan kunci pas? Kalau setelah tahu alasannya, terus pertanyaan berikutnya, sebaiknya menggunakan peralatan apa? Nah, ini memang secara tersurat tidak saya sampaikan langsung tadi di video pelajaran, tapi tersiratnya kalian saya harap bisa lebih memahaminya, sehingga saya munculkan pertanyaan nomor 4 ini. Silahkan dikerjakan tugasnya, saya tunggu, nanti akan langsung saya beri umpan balik. Ruang diskusi saya buka, silahkan bisa tulis komentar di Classroom atau bisa kalian tulis komentar di YouTube, YouTube-nya. Nanti karena video ini juga akan saya share di channel YouTube sekolah. Bisa dipahami? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalau bisa dipahami, silahkan lanjutkan belajar kalian, lanjutkan selesaikan tugas-tugas kalian, terutama pelajaran saya ini. Setelah selesai segera dikirim, akan saya respon, akan saya berikan umpan balik. Semoga kalian sukses. Sekali lagi, di situasi yang pandemi seperti ini atau terbatas seperti ini, tetap jaga kesehatan. Semoga kalian patuhi semua aturan-aturan atau nasihat dari orang-orang tua, terutama Bapak Ibu guru. Tetap di rumah, patuhi protokol kesehatan, pakai masker, semua demi kebaikan kita semua. Terima kasih atas segala perhatian. Saya akhiri pembelajaran hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.